Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas TIP 19G dengan NIM 119501115133. Saya di sini akan menjelaskan penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Jadi di sini terdapat tujuan penyederhanaan, yang dimana tujuan dari penyederhanaan ini yaitu melakukan pembatasan. Kenapa kita harus melakukan pembatasan? Agar tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Jadi di sini saya memiliki sebuah contoh yang dimana terdapat tata bahasa otomata bebas konteks yang di awal simbol yaitu S sebagai berikut. Di sini teman-teman bisa melihat ruas kiri itu sebagai mana kita tahu adalah yang memproduksi, sedangkan ruas kiri kanan yang ini merupakan hasil dari produksi. Aturan ini dibaca dengan S menghasilkan A besar, B besar, atau A. Atau juga bisa kita baca dengan S menghasilkan AB atau S menghasilkan A. Dari kedua aturan ini yaitu S menghasilkan A besar, B besar, A kecil, dan satu lagi yaitu A menghasilkan A. Jika kita melihat dari dua aturan ini, produksi ini, maka aturan produksi S menghasilkan S menghasilkan AB, maka tidak berarti sebab B ini tidak memiliki penurunannya, sehingga ia tidak akan tercapai kepada pola di mana semua hasil turunnya berupa simbol terminal. Padahal tujuan aturan ini adalah agar kita dapat menentukan pola dengan simbol terminal secara keseluruhan. Jadi sebelum lanjut, ada kalanya terlebih dahulu kita harus mengetahui teknik-teknik dalam penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Yang pertama yaitu di sini penghilangan produksi UCLS, yang kedua penghilangan produksi unit, yang ketiga penghilangan produksi empati atau produksi kosong. Baiklah, yang saya jelaskan pertama yaitu produksi UCLS, yang dimana produksi UCLS ini adalah produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Jadi di sini saya mempunyai kasus atau contoh yang dimana ini dapat kita baca sebagai S menghasilkan A kecil, S besar, A kecil, atau A besar, B kecil, D kecil, atau B besar atau D kecil, E kecil. Lalu A ini dapat kita baca dengan A menghasilkan A besar, D kecil, A kecil. Lalu B ini kita dapat baca dengan B menghasilkan B besar, B besar, B besar, atau A. Di sini kita dapat disimpulkan bahwa simbol A yang ini tidak memiliki penurunan yang menuju terminal, sehingga konsekuensi dari nomor 1, aturan S-nya berubah menjadi
S menghasilkan A, BD ini tidak memiliki turunan. Lalu ini kita hilangkan. Sehingga setelah disederhanakan akan mendapatkan hasil S menghasilkan A, S besar, A kecil, B besar, atau B besar, D kecil, E kecil. Lalu B menghasilkan B besar, B besar, B besar, atau A kecil. Yang kedua, saya akan menjelaskan penghilangan produksi unit. Jadi, apa itu penghilangan produksi unit? Penghilangan produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan, S menghasilkan A menghasilkan B, C menghasilkan D. Di sini saya memiliki contoh yang dimana bacanya S menghasilkan S besar, B kecil, S menghasilkan C besar, C menghasilkan D besar, C menghasilkan E kecil, F kecil, D menghasilkan D kecil, D kecil. Lalu kita contohkan saja A ini. Kita contohkan saja S yang merupakan S ini merupakan simbol variabel yang menghasilkan satu simbol. A menghasilkan B, C menghasilkan D. Setelah itu kita akan melakukan pengganti beruntun melalui dari aturan produksi paling dekat menuju terminal. Yang dimana kita ketahui tadi yang paling dekat menuju terminal yaitu C menghasilkan D, C menghasilkan DD, S menghasilkan C, S menghasilkan DDD atau EF. Sehingga dapatlah produksi paling sederhananya yaitu S menghasilkan S besar, B kecil, S menghasilkan D kecil, D kecil, atau E kecil, F kecil. Lalu C menghasilkan D kecil, D kecil, lalu C menghasilkan E kecil, F kecil, D menghasilkan D kecil, D kecil. Yang ketiga saya akan menjelaskan penghilang produksi kosong. Sebelum lanjut, apa itu produksi kosong? Produksi kosong adalah produksi dalam bentuk A menghasilkan kosong. Jadi atau bisa dianggap sebagai produksi kosong. Penghilang produksi kosong ini dilakukan dengan penggantian produksi yang membuat variabel yang bisa menuju produksi kosong atau bisa disebut dengan nullable. Di sini saya mempunyai contoh yang dimana S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, D kecil, lalu A menghasilkan kosong. Pada kasus di atas, A merupakan nullable, maka variabel A bisa ditiadakan, maka ini tidak akan kita panggil ini juga. Lalu kita mendapatkan hasil paling sederhananya yaitu S menjadi B kecil, C kecil, D kecil. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.